Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Soundpeace. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi cana auranti yang susah flaring, gak mau settle, apalagi flaring tangan sampai mangap-mangap ya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga jangan sampai skip video ini, karena ini sangat penting untuk kalian yang kesusahan, kesulitan untuk mengatasi aurantinya. Oke teman-teman, jadi untuk kendala auranti yang sering mojok, mager, susah settle, biasanya itu yang pertama, aurantinya itu oversize ya, jadi terlalu kegemukan, akhirnya dia mager untuk gerak ya. Nah di sini saya ada salah satu ikan ya, jadi untuk ikan ini tuh susah sekali untuk settle ya. Dikasih cermin ya, dia susah flaring, dikasih tangan susah sekali untuk flaringnya. Gimana sih cara mengatasinya? Kita perdekat dulu si kameranya supaya lebih jelas. Oke teman-teman, di sini saya ada satu sampel ikan cana auranti yang susah settle. Nah ini untuk ikan auranti ini magernya sangat super ya teman-teman, karena kelihatan ya, ini ikan terus aja mojok ya. Nah jadi untuk penyebab ikan ini mojok gak mau settle, flaring, apalagi ya dia paling males, pengen mangap-mangap, jangan harap ya. Untuk penanganan cana auranti seperti ini tuh biasanya kendalanya ya, jadi untuk kendalanya itu awalnya ini ikan terlalu oversize. Jadi untuk ikan cana auranti jangan terlalu dipush makan ya, apalagi kalau misalnya untuk mengejar size itu sangat tidak dianjurkan kalau misalnya untuk ikan progresan ya, yang buat cana kontes. Tapi kalau misalnya untuk display di rumah, kalau misalnya aurantinya pengen big size ya kalian bisa push pakan ya. Jadi untuk cana auranti ini awalnya terlalu obesitas. Jadi ikan ini tuh selalu mager, karena untuk flaring sama settlenya juga susah ya, karena berat badannya sangat gemuk. Nah jadi penyebab yang pertama itu terlalu oversize. Terus yang kedua, bisa saja untuk ikan yang mager kayak gini tuh mentalnya tuh down ya. Jadi yang awalnya flaring karena pengen mangap-mangap, akhirnya dipaksa buat mukul di kepalanya, jadi dia langsung down ya. Ya kalau misalnya teman-teman yang penasaran cara ngatasi ikan yang mangap-mangap down ya, saya akan bahas di sini nih. Nah jadi untuk cara penanganannya itu kita harus siapkan tank ya. Untuk tanknya itu harus kecil ya teman-teman. Jadi untuk cana auranti ini size-nya itu kurang lebih 25 cm up ya. Nah kita kasih tanknya itu 60 ke 30 teman-teman. Nah kenapa saya sarankan untuk tank yang lebih kecil, karena supaya dia adaptasinya itu lebih cepat ya, dan si ikan ini itu akan menguasai area yang ada di dalam tanknya ya. Terus untuk kadar airnya kita kasih 30 cm teman-teman nih. Kenapa saya sarankan 30 cm? Jadi supaya dia lebih menguasai ya si tempatnya itu. Terus untuk setting tanknya itu kita kasih polosan ya. Nah di sini saya kasih sirih gading. Jadi tujuan saya itu untuk mengasih sirih gadingnya supaya si pH airnya itu lebih stabil ya, karena kandungan sirih gading itu sangat bagus ya. Nah kalau misalnya teman-teman nggak ada sirih gading, kita bisa mengatasinya itu pakai daun ketapang supaya pH airnya itu lebih stabil juga. Jadi itu manfaatnya teman-teman nih. Nah kenapa saya kasih
tank polosan seperti ini, jadi supaya ikannya nggak banyak mojok ya. Nah itu. Nah untuk ikan ini tuh dikasih cermin ini sangat nggak ada respon ya. Lihat nih, kita coba pakai cermin. Lihat. Nah, tuh paling kan responnya dia mojok ya. Nah, kenapa saya bilang ini ikan terlalu oversize? Jadi ketika ikan ini tuh dikasih makan, dia pasti ada respon, dia pasti nyambar nih. Kita kasih ulat hongkong nih teman-teman nih. Lihat, kita kasih ulat hongkong, kalau enggak kita kasih cacing-cacingan nih seperti ini nih. Kita kasih nih, tuh kan dia pasti ada respon. Jadi ini ikan udah obesitas ya. Nah untuk cara penanganannya, intinya teman-teman harus ekstra sabar, jangan pengen cepet-cepet ikannya settle. Intinya harus sepenuh hati teman-teman ngekipnya, karena kalau misalnya pengen cepet-cepet settle ya bisa langsung beli aja ikan yang lebih bagus ya, langsung bisa mangap-mangap, lebih display banyak ya. Tapi untuk ikan progresan intinya harus lebih sabar ya. Nah untuk ke pola pakannya ya, untuk pola pakannya kita coba kasih ulat hongkong. Tuh dia kan ada respon ya, karena dia keseringan dikasih makan. Jadi badannya juga nih sangat besar. Untuk ikan ini dari segi bar ini bagus teman-teman nih, dorsal calon gondrong ya, ekor juga rapih tuh kan. Nah jadi kekurangan ikan ini sangat obesitas ya. Nah untuk ke cara mengatasinya ya, tadi ya kita kurangin dulu air 30%, kita kasih tank yang lebih kecil. Terus untuk pola pakannya kita harus sering-sering dipuasakan ya. Untuk cara puasakannya seperti apa? Nah sebelum kalian memuasakan ikan ini, jadi teman-teman harus ngasih dulu ketak sawah ya. Kita kasih ketak sawah, lalu kita puasakan selama 1 minggu ya. Jadi jangan khawatir ikannya mati, karena untuk ikan cana itu hampir sama seperti ular, karena memang ini ikan jenisnya snakehead ya. Jadi dia juga bisa tahan lama, untuk tidak makan dia juga akan kuat ya. Nah kalau misalnya teman-teman ketakutan ikannya dipuasakan 1 minggu itu mati, jadi teman-teman bisa puasakan selama 4 hari atau 3 hari ya, baru kita tambah lagi hari puasanya dari 3 hari misalkan, jadi 1 minggu kedepannya kita puasakan 4 hari, puasakan juga 5 hari. Nah kalau misalnya ikannya udah normal, baru kita kasih makannya dengan teratur. Jadi kasih makannya sewajarnya aja teman-teman, jangan terlalu over, karena takutnya ikannya susah settle lagi. Jadi untuk cara penanganannya itu gampang-gampang susah ya, intinya kita harus sabar, jangan pengen cepet-cepet ada respon, karena kebanyakan yang komen-komen juga, kenapa sih ikan saya kok udah dikasih tank kecil, udah dikurangin air tapi ikannya gak mau settle, gak mau playing ya. Mungkin kendalanya itu seperti itu, karena contoh kemarin ada juga yang komen ya, terus saya japri untuk chat via WA, dan saya lihat kondisi ikannya, ternyata kebanyakan ikannya itu oversize ya. Nah mungkin itu saja sih teman-teman tips dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.